Salam jumpa lagi dengan channel Aries 17. Pada video kali ini melanjutkan materi sebelumnya mengenai dinamika gerak. Pada materi dinamika gerak kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai dinamika gerak, yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Misalnya di sini ada sebuah mobil parkir di tempat yang memiliki kemiringan 30 derajat seperti gambar, dengan massa mobil 1000 kg. Gambarkan diagram gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut. Jadi yang pertama diminta gambar-gambar gayanya, gaya apa saja yang bekerja, dan berapakah gaya normal mobil tersebut. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah penyelesaian yang harus kita lakukan, pertama, dalam materi dinamika gerak, harus menganalisa gambar gaya-gaya yang bekerja. Maka untuk menganalisa dari gaya-gaya yang bekerja, kita ketahui bahwa soal seperti berikut gambarnya, yaitu mobil yang terparkir pada bidang miring dengan sudut alfa, di mana besarnya sudut alfa kita ketahui tadi 30 derajat, maka besarnya gaya normal yaitu miring sebesar n di situ. Sedangkan dari gaya-gaya yang kita pelajari, maka berat mobil kita cari dari titik tengah mobil tersebut menuju pusat bumi atau pusat gravitasi. Kita tulis W. Selanjutnya, apabila kita pindahkan, kita buat uraikan gaya W seperti kita belajar pada vektor agar sejajar dengan gaya N, maka kita uraikan terhadap garis gaya pada N sehingga kita peroleh W sama dengan cos alfa. Dari mana kita peroleh W sama dengan cos alfa? Yaitu ketika gaya W diuraikan terhadap sumbu yang sejajar dengan N, maka ini dikatakan kosinus karena mengapit sudut yang ada. Maka kita dapat menuliskan bahwa W cos alfa, di mana arah N dan W berlawanan arah. Seperti ini. Setelah kita memperoleh gaya yang sejajar, maka kita bisa juga membuat gaya tegak. Kalau kita ini anggap sumbu X, ini adalah sumbu Y, yang hijau sumbu Y, maka kita bisa tuliskan besarnya gaya yang mengarah pada bidang sejajar dengan bidang, yaitu sebesar W sin alfa. Besarnya ini sama dengan garis di sini. Sudutnya berseberangan, maka dia W sin alfa. Sehingga diketahui bahwa alfa sama dengan 30 derajat setelah kita memperoleh gambar gaya-gaya yang bekerja, dan massa sama dengan 1000 kg. Dari diketahui ini ditanya besarnya gaya normal, maka kita bisa tentukan berapa besar gaya normal benda tersebut, yaitu karena benda diam digunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, maka kita bisa lihat gaya yang sejajar, yaitu N minus W cos alpha sama dengan 0.
Kita lihat di sini. Berapa besarnya N? Berarti min W cos alpha sama dengan 0. Maka kita bisa katakan bahwa besarnya gaya normal benda tersebut sama dengan W cos alpha. Maka kita dapat tentukan bahwa besarnya gaya normal benda adalah massa dikali gravitasi dari W, persamaan sebelumnya yang kita pelajari, dikali dengan cos alpha. Sehingga kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu massa 1000 kg dikali dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Walaupun tidak diketahui di soal, kita ambil persamaan yang umum, yaitu 10 meter per second kuadrat dikali dengan cos 30 derajat. Maka di sini kita peroleh hasilnya, yaitu 1000 dikali 10 dikali dengan cos 30. Maka 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton dikali dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Maka kita ketahui bahwa gaya normal ketika mobil terparkir seperti ini yaitu sebesar 5.000 akar 3 Newton. Demikian. Nah, untuk soal yang kedua, kita bisa perhatikan gambar di samping. Kalau kita lihat di sini, ada dua buah benda. Satu benda berada di atas meja, yaitu benda M1, dan benda lainnya tergantung pada katrol, dihubungkan dengan tali pada katrol, yaitu benda M2. Kalau kita lihat benda ini identik, tetapi masanya terlihat dengan jelas sangat berbeda. Maka langkah yang harus kita lakukan ketika menyelesaikan soal seperti ini yaitu membuat diagram gaya yang bekerja. Jika yang ditanya adalah tentukan percepatan benda, jika M1 3 kg, benda yang di atas meja 3 kg, dan M2 sama dengan 5 kg, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kita dapat peroleh gambar tayangan seperti ini. Tentunya ketika digantung seperti ini, kita bisa lihat lagi, ulang lagi. Benda M1 akan tertarik oleh M2. Seperti ini. Ya. Maka untuk menyelesaikannya, kita buat diagram gaya. Kita ambil pada gambar tadi. Yaitu kita mulai dengan tinjau pada benda bermassa M1. Ini benda bermassa M1. Gaya apa saja yang bekerja. Maka kalau kita lihat tadi, tayangan sebelumnya bahwa benda M1 pasti akan tertarik. Maka dia tidak berlaku hukum Newton 1, tetapi yang berlaku hukum Newton 2. Karena benda bergerak dengan percepatan tertentu. Sehingga dari benda M1 diketahui massa benda dan arah gaya beratnya yaitu menuju pusat bumi seperti ini. Diketahui juga besarnya tegangan tali yang menuju ujung tali lainnya. Berikutnya ada, karena dia bergerak, berarti ada percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Maka karena benda bergerak, kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F1 sama dengan M1 dikali percepatan. Sehingga diperoleh bahwa gaya yang bekerja pada posisi mendatar sejajar dengan A, yaitu hanya T. Maka T sama dengan M1 dikali A. Sedangkan kenapa tidak digunakan gaya berat? Karena gaya berat tidak sejajar dengan gaya dan percepatan dan tegangan tali, dia tegak lurus. Maka ini pada sumbu yang lain, kita lihat pada sumbu mendatar.
Sehingga kita peroleh persamaan T sama dengan M1 dikali A. Selanjutnya tinjau pada benda bermasa M2. Pada benda bermasa M2 bisa kita lihat bahwa ada gaya berat yang dialami oleh benda tersebut, benda M2, dan juga ada gaya tegangan tali yang arahnya tegak lurus mengarah tegangan tali. Karena ini satu tali, maka tegangan tali yang ada di benda 1 maupun di benda 2 besarnya sama. Dan percepatannya juga kalau kita lihat, karena dia ke bawah turun, maka percepatannya juga ke arah bawah, sejajar dengan W. Maka di sini ada gaya yang bekerja sejajar, yaitu W dan T. Maka kita bisa tuliskan bahwa persamaan Newton 2 karena benda bergerak, sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Diingat bahwa A sejajar dengan W, maka nilai W, jika A-nya positif di sini, maka W bernilai positif, yaitu aksi reaksi. Maka di sini W sama min T, T berlawanan arah dengan A, negatif. Maka M2 dikali A. Kita peroleh persamaannya yaitu T sama dengan M2 dikali G. Kita pindahkan W, nilai W ke sebelah. Maka T pindah ke sebelah menjadi positif. M2 min A pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Maka dapat kita tuliskan M2G min M2 dikali A. Sehingga persamaan 1 dan 2 disubstitusi, yaitu kita peroleh T, tegangan di benda 1 dan benda 2 sama, benda 1 dan benda 2. Maka di sini T sama dengan T dari persamaan 1 dan 2. Kita ambil nilai M1, kita pindahkan di sini. Kita pindahkan juga nilai M2. Maka kita bisa satukan nilai A yang memiliki perkalian nilai A, sehingga ini pindah ke sebelah menjadi positif. M1A ditambah M2A sama dengan M2 dikali G. Maka A bisa kita keluarkan, yaitu A dikali M1 plus M2 sama dengan M2 kali G. Seperti ini. Maka A dikeluarkan menjadi A sama dengan M1 plus M2 sama dengan M2 kali G. M1 plus M2 pindah ke bawah. M2 kali G dibagi M1 plus M2. Kita masukkan angka yang tadi kita peroleh, diketahui. Nilai M2 sama dengan 5. Nilai M1 3 ditambah M2 5 dikali dengan 10 meter per second kuadrat. Maka kita bisa dapatkan percepatan yang dialami benda tersebut yaitu 50 per M sama dengan 6/4 meter per second kuadrat. Saya lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Saya ambil contoh misalnya di sini kita bisa lihat gambar di samping. Ada dua buah benda yang identik, bermasa berbeda, yaitu benda M1 yang masanya lebih kecil dan benda M2 yang masanya lebih besar, digantungkan pada katrol. Apabila dilepaskan, kita bisa lihat di sini, perhatikan gambar di samping, buat diagram gaya yang bekerja. Ini langkahnya sama seperti tadi. Tentukan percepatan benda jika M1 3 kg, M2 5 kg, M2 5 kg, dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka kita bisa lihat animasinya seperti ini. Tentunya massa yang lebih besar akan menarik massa yang lebih kecil. Saya ulang lagi, seperti ini. Nah, untuk itu kita lanjut pada pembahasan.
penyelesaian soal. Pertama, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda. Bisa kita lihat di sini ada M1 dan M2. Maka kita bisa lihat gaya-gaya yang bekerja. Tinjau pada benda bermassa M1, yaitu tentunya ada gaya berat. Tadi ada percepatan karena dia tertarik yang kecil. Maka di sini ada gaya berat. Tentu juga ada gaya tegangan tali. Untuk benda bermassa M2, nanti kita bahas. Maka di sini yang berlaku karena ada percepatan, berlaku hukum Newton kedua, yaitu sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Di mana gaya yang bekerja itu ada W, ada T, arahnya ke atas, W arahnya ke bawah. Maka yang sejajar dengan A adalah T, maka T bernilai positif, dikurang dengan W, aksi reaksi dengan A, maka T min W sama dengan M1 dikali A. Maka di sini T sama dengan M1 dikali dengan A, W-nya pindah menjadi positif. M1 kali A plus W. Maka kita ingat bahwa persamaan dari gaya berat sama dengan M1 dikali G, kita peroleh persamaan yang pertama. Tinjau pada benda bermassa M2, karena yang ditanya adalah percepatan ya. Maka di sini pasti ada gaya percepatan, tadi turun arahnya ke bawah. Ada tegangan tali, dan juga ada gaya berat, yaitu sebesar W. W2. Ini W1, ini W2. Maka di sini pada benda W2 berlaku sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Sehingga pada W2 min T sama dengan M2 dikali A. Maka kita dapat tuliskan persamaannya bahwa T sama dengan W min M2 dikali A. T sama dengan W min M2 dikali. Maka dari persamaan ini kita bisa ubah gaya beratnya, yaitu W2 di sini menjadi M2 dikali G min M2 dikali A. Maka di sini setelah kita peroleh dua persamaan, kita substitusi, kita masukkan persamaan 1 dan 2, disubstitusi di mana T tegangan tali pada kondisi benda 1 sama dengan tegangan tali pada kondisi benda 2. Maka kita, karena sama tegangan talinya, maka kita masukkan nilai yang pertama ini M1 dikali A, M1 dikali G, dan kita masukkan juga nilai yang kedua M2 dikali G min M2 dikali A. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, karena yang ditanya adalah A, kita lanjutkan, yaitu nilai M1, kalau kita lihat M1 dikali A, persamaan yang tadi kita peroleh pada persamaan 1, M1 kali G, M2 dikali G, M2 kali A. Kita bisa lihat warnanya M1A dan M2A kita jadikan satu, maka M1A plus M2A yang warnanya sama kita pindah ke sebelah, maka minus M2G min M1G. Kita peroleh M1 plus M2 dikali A. Ini A-nya kita keluarkan. Kalau kita kembalikan lagi, A dikali M1 berarti M1A, A dikali M2, M2A. Kembali lagi. Maka M2 min M1G, kita ubah nilai A sama dengan M2 min M1 dikali G dibagi dengan M1 plus M2. Sudah kita peroleh nilainya, maka kita masukkan angkanya 5 kg
dikurang 3 kg kali 10 meter per second kuadrat dibagi 3 plus 5. Maka kita peroleh 2 dikali dengan 10 per 8, sedangkan A sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Ya, kita lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Tentukan tegangan tali yang dialami benda pada percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Kalau kita lihat ada sebuah benda bermassa 5 kg tergantung pada 2 utas tali, yang satu bersudut terhadap atap yaitu 60 derajat, sedangkan yang lainnya bersudut 30 derajat terhadap atap. Maka untuk menyelesaikannya, yaitu kita langkah seperti menyelesaikan pada dinamika gerak, kita buat gaya-gaya yang bekerja. Tentu ada gaya tegangan tali yang arahnya menuju titik ujung tali besar T1, dan ada T2, kita tulis dulu T1 dan T2. Selanjutnya kita gambarkan sumbu simetri untuk mempermudah kita menyelesaikan soal tersebut. Maka kita uraikan gaya-gaya tegangan tali terhadap sumbu X di sini, yaitu menjadi T1 cos 60 derajat karena sudut 60. Jika kita belajar matematika SMP, sudut 60 berseberangan, maka besarnya sama. Begitu juga untuk T2, maka kita peroleh nilainya yaitu sebesar T2 cos 30. Setelah kita peroleh sudut-sudut tersebut dan nilai vektornya, arah sumbu X dan sumbu Y, maka kita masukkan persamaan arah sumbu X. Kita perhatikan, karena dia dalam kondisi diam, maka berlaku hukum Newton 1, yaitu sigma Fx sama dengan 0, di mana T1 cos 60 min T2 cos 30 sama dengan 0. Karena berlawanan arah, maka nilainya T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30. Terus selanjutnya, maka kita bisa menentukan bahwa T1 sama dengan T2 cos 30 dibagi dengan cos 60. Masih ingat bahwa cos 60 sama dengan setengah, cos 30 sama dengan setengah akar 3. Maka kita peroleh bahwa T2 sama dengan setengah akar 3, cos 30 dibagi dengan setengah, setengah dibagi dengan setengah, maka tinggal 1. Maka kita peroleh T2 sama dengan akar 3. Untuk selanjutnya, kita lihat penguraian terhadap sumbu Y, sumbu tegak, yaitu arah sumbu tegak sudah terlihat jelas bahwa gaya berat arahnya ke bawah, yaitu 5 kg menjadi 50 Newton karena gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kita uraikan tegangan tali T1 terhadap sumbu tegak menjadi T1 dan nilainya T1 cos sin 60. Sedangkan untuk T2 kita uraikan, karena sudut di sini 30, maka T2 sin 30. Setelah itu untuk selanjutnya, perhatikan arah sumbu Y, berarti ada T1 sin 60, T2 sin 30, dan juga ada berat, yaitu masanya 5 kg. Maka kita bisa masukkan, karena kondisinya diam, berlaku hukum Newton 1, sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja yaitu W, gaya berat, berlawanan arah dengan gaya T1 dan T2, maka W min T1 min T2, T1 sin 60, T2 sin 30. Maka bisa kita tulis W sama dengan T1 sin 60, T2 sin ditambah T2 sin 30. Maka W kita ketahui bahwa massa kali gravitasi dengan T1 sin 60 setengah akar 3, T2 sama dengan setengah. Maka dari sini kita peroleh bahwa
massa 5 kg kali 10 meter per second kuadrat. T2, ingat tadi T1 sama dengan T2 akar 3. Kita masukkan T1 sama dengan T2 akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah dengan T2 kali 10. Maka dari sini kita peroleh 50 Newton sama dengan 5 kali 10, 50. T2 3 per 2. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3 per 2. Plus T2 sama dengan setengah. Maka nilai T2 kita peroleh 50 Newton sama dengan 2 T2. Nilai T2 sama dengan 50 Newton dibagi 2, 25 Newton. Sedangkan berapa besar nilai T1? T1 sama dengan T2 akar 5, akar 3. Maka T1 sama dengan 25 dikali akar 3. Maka demikian penjelasan mengenai contoh-contoh soal pada dinamika gerak. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video-video yang kami hadirkan di sini. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.